Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal kemarin untuk subbab jarak titik ke titik. Sebelumnya Ibu ucapkan good job buat kalian yang sudah mengerjakan 3 soal ini dengan benar. Tapi bagi yang belum, jangan berkecil hati, lebih baik kita tersesat saat latihan daripada nanti saat ulangan maupun ujian. Ibu ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa kita berdoa setiap kali akan belajar agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat dan kita dimudahkan dalam menyerap ilmu tersebut. Mari kita bahas satu persatu dari soal ini dan kalian nanti bisa mencermati kesalahan kalian itu ada di bagian apa. Kalian bisa mengevaluasinya sendiri. Kunci dari belajar matematika adalah tidak mudah putus asa dan mau terus berlatih dan berlatih. Yang kalian harus ingat bahwa kalau orang pintar itu akan kalah dengan orang yang tekun. Kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Soalnya apa di sini? Soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuknya 6 cm dan titik P merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Hitunglah jarak titik P dan A. Oke, langkah pertama ketika kalian mengerjakan dimensi 3, kalian gambar dulu bangunnya. Di sini apa? Kubus. Kubus apa? A, B, C, D, E, F, G, H. Kita harus menggambar dulu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini gambarnya. Kemudian kita lanjut ke keterangan selanjutnya. Panjang rusuknya adalah 6 cm. Maka panjang rusuk kita tulis, panjang rusuknya 6 cm. Dan titik P merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Bidang atas dari kubus ini adalah EFGH, bidang EFGH. Punya berapa diagonal? 2. Diagonal bidangnya ada 2. Mana saja? Betul, EG sama FH. P ini letaknya di mana? Titik P merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Nah, ini kan ada perpotongan, maka titik P-nya itu di sini. Titik P ini adalah titik P yang ditanyakan jarak titik P dan A. Kita hubungkan P ke A, ini yang kita cari. Sekarang coba perhatikan segitiga AEP. Ini merupakan segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di mana? Di E. Siku-sikunya di E. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan segitiga siku-siku. Maka nanti untuk mencari AP-nya ini kita gunakan konsep Pitagoras. Kita tulis lagi segitiga AEP-nya, ini udah ada gambarnya. Kemudian untuk bisa mencari panjang AP dengan teorema Pitagoras, kita membutuhkan dua sisi yang lain. Ada AE sama EP. Panjang AE berapa? AE merupakan rusuk dari kubus, maka panjangnya adalah sama 6 cm. Kemudian EP ini setengah dari EG. Maka kita harus tahu dulu EG-nya berapa. Tadi EG itu merupakan diagonal bidang. Perlu diingat kemarin, diagonal bidang di kubus panjangnya adalah rusuk akar 2 atau sisi akar 2. Sekarang rusuknya berapa? 6. Maka panjang diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Panjang EG itu 6 akar 2. FH juga karena ini diagonal bidang, panjangnya 6 akar 2. Kita sudah mengetahui EG-nya 6 akar 2, maka EP ini bisa kita cari. EP sama dengan setengah dari EG. EP sama dengan setengah dari 6 akar 2. EP sama dengan berapa? 3 akar 2. Oke, dua sisi yang lain sudah diketahui, maka AP-nya bisa kita cari. AP sama dengan akar dari AE dikuadratkan ditambah dengan EP dikuadratkan. AE-nya berapa?
Terus EP 3 akar 2 dikuadratkan 6 kuadrat 36, 3 dikuadratkan 9, akar 2 dikuadratkan itu 2. Ini kita jumlahkan. 36, 9 kali 2 adalah 18, 36 ditambah 18, 54. Sampai di sini saja kalian sudah benar, tetapi bisa juga kita sederhanakan lagi. Syarat untuk menyederhanakan bentuk akar ini, kalian cari 2 bilangan, tetapi nanti salah satu bilangan itu bisa diakar. Kira-kira berapa? Betul, 9 kalikan 6. Akar 9 kalikan 6 bisa kita tulis juga menjadi akar 9 kalikan akar 6. 9-nya bisa diakar, 6-nya tidak. Akar dari 9 berapa? 3. Akar 6-nya tetap. Nah, ini ketemu 3 akar 6. Maka jarak dari P ke A ini adalah 3 akar 6. Jadi jarak titik P dan A adalah 3 akar 6 cm. Untuk soal yang pertama ini cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada bangun limas. Yang diminta adalah tinggi limas TABC itu berapa. Oke, kita gambar lagi limas tadi. Kemudian yang akan kita cari adalah tingginya. Tinggi itu kan yang ini, dari titik P ke bawah. Misalkan titik yang bawah ini kita kasih nama titik P. Maka yang harus kita cari adalah TP. Untuk bisa mencari TP, nah kita harus mencari dulu mana yang akan membentuk segitiga siku-siku. Boleh menggunakan TPA atau TPC, ini sama saja ya. Boleh juga TPD atau TPB. Kita ambil salah satu, misalkan kalian cermati yang CPT. Ini kan juga membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di P. Siku-siku di P. Untuk bisa mencari TP ini berarti kita membutuhkan 2 sisi yang lain. Sisi TC atau CT dan CP. CT-nya sudah diketahui, sementara CP-nya belum. Ini yang akan kita cari terlebih dahulu. Panjang dari CP. CP adalah setengah dari AC. Kita harus cari dulu panjang AC-nya. Nah, AC ini merupakan diagonal bidang dari sisi ABCD. Ini kan persegi, di sini 6. Panjang diagonal bidangnya adalah rusuk akar 2. Rusuknya 6, maka panjang AC-nya 6 akar 2. Kalau masih ada yang bingung atau penasaran, oke, coba kita gambar lagi sisi yang bawah, kita ambil ABCD. Ini kan sisi yang bawahnya ABCD. Panjang rusuknya adalah karena persegi maka sama. Di sini 6, maka ini juga 6. Yang akan kita cari adalah AC. AC sama dengan AB dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan karena mencari sisi miring. Teorema Pythagoras, AB-nya 6, 6 dikuadratkan ditambah BC-nya juga 6, 6 kuadrat 36, ini juga 36, dijumlahkan, atau juga bisa kita tulis menjadi 36 dikalikan 2, karena ada 2. Akar dari 36 kalikan akar 2. Akar dari 36 berapa? 6, akar 2-nya tetap. Maka 6 akar 2, sama kan? Karena ini diagonal bidang. Rusuk akar 2. Rusuknya 6 tambah akar 2 berarti 6 akar 2. Sama konsepnya 6 akar 2 ini juga ketemu 6 akar 2. AC-nya 6 akar 2. Tadi kan CP ini setengah dari CA. Maka panjang CP-nya adalah setengahnya dari 6 akar 2. 3 akar 2. Baru kita bisa mencari tinggi PT-nya atau TP. Ini sama saja, kita tulis lagi segitiganya digambar. Ini TPC, TP-nya yang akan kita cari, PC-nya itu 3 akar 2, ini 5. Maka tinggi ini TP sama dengan
Sisi miring kuadrat dikurangi salah satu sisi yang lain. Sisi yang lain adalah CP atau PC. Ini sama saja. TC kuadrat dikurangi PC kuadrat. TC-nya adalah 5, kemudian untuk CP-nya atau PC-nya itu adalah 3 akar 2. 5 kuadrat itu 25, 3 dikuadratkan 9, akar 2 dikuadratkan adalah 2. Akar 25 dikurangi 9 kali 2, 18. 25 kurangi 18 berapa? Akar 7. Maka inilah tinggi dari limas. Jadi tinggi limasnya adalah akar 7 cm. Itu untuk soal yang kedua. Kita juga soal nomor 1 kita menggunakan teorema Pitagoras, soal nomor 2 juga kita menggunakan teorema Pitagoras. Kita lihat soal yang ketiga, apakah menggunakan teorema Pitagoras juga. Soal yang ketiga, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, titik S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD. Dengan HD banding DS sama dengan 2 banding 1. Jika panjang rusuk kubus adalah 6 cm, jarak titik F ke S adalah... Nah, di sini langkah yang pertama tadi apa? Kita harus ngapain dulu? Harus menggambar bangunnya. Kita gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian keterangan selanjutnya, titik S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD. Kita lihat HD. Ini HD kita perpanjang, nanti ketemu titik S. Nah, ini kan udah betul. S itu merupakan perpanjangan dari HD. Ada keterangan lagi, kalau HD banding DS-nya itu harus 2 banding 1. HD ini kan rusuk, panjang rusuknya 6. Harus perbandingannya itu 2 banding 1. Ini perbandingannya 2, ini 1. Kalau di sini 6, maka di sini berapa? 3. Nah, 6 sama 3. Yang kita cari adalah jarak titik F ke titik S. F-nya ini, S-nya di sini. Maka kita tarik garis F dari F sini ke S. Agar bisa membentuk segitiga siku-siku, kita bisa mencari panjang FS-nya ini, kita membutuhkan satu garis bantuan. Garis mana? Garis FH. Maka kita sudah memperoleh segitiga siku-siku FHS dengan siku-sikunya di mana? Di sini, di H. Sekarang kita gambar lagi segitiga FHS. Ini H ke S ini kan garis lurus. Nah, ini juga siku-siku di H. HF itu merupakan diagonal bidang. Panjang dari diagonal bidang itu rusuk akar 2, rusuknya 6, maka panjangnya 6 akar 2, kemudian HS-nya itu kan HD tambah DS. HD-nya itu 6, DS-nya 3. 6 tambah 3 ketemu 9. Kita bisa mencari FS-nya ini. FS sama dengan HF dikuadratkan ditambah HS dikuadratkan. HF-nya 6 akar 2, kemudian HS-nya 9. 6 dikuadratkan berapa? 36. 2 dikuadratkan, ini 2. 9 dikuadratkan 81. 36 kalikan 2, 72. Ditambah 81. Berapa ini? 153. Sampai di sini sudah betul, tetapi lebih baik kita sederhanakan lagi. Sama cara untuk menyederhanakan bentuk akar itu, kita kalikan dua bilangan itu nanti hasilnya 153, tetapi dengan syarat salah satu bilangannya itu bisa kita akar. Kira-kira berapa? 9 kalikan 17. Akar dari 9 kalikan akar 17. Akar dari 9 berapa? 3. Akar 17-nya tetap 3 akar 17. Maka inilah jarak dari F ke titik S. Jadi jarak titik F ke titik S adalah 3 akar 17 cm. Inilah pembahasan 3 latihan soal yang kemarin. Semoga bisa dimengerti.
Jika ada bagian yang belum paham, bisa kita diskusikan melalui komentar di Microsoft Teams. Inti dari mengerjakan atau menentukan jarak titik ke titik ini adalah kalian dapat menentukan garis bantu sehingga nanti membentuk segitiga siku-siku dan kita bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras untuk mencari jarak titik ke titik yang diminta. Tadi untuk soal nomor 1, 2, maupun 3 kita menggunakan Pythagoras semua untuk mencari titik-titik, jarak titik ke titik yang diminta. Tetap semangat dan sering-seringlah mengerjakan latihan soal agar kalian benar-benar paham konsep dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan jarak titik ke titik ini. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.